26. Hanya mengawasi. Selesai Nicholas sarapan, dia dan sang istri segera menuju kolam renang. Keduanya juga sudah mengganti baju dengan baju renang. Awalnya Naina ingin menggunakan bikini tapi langsung dilarang oleh sang suami. Kata Nicholas penampilan seperti itu hanya boleh Naina tunjukkan padanya saja di dalam kamar. Aileen dan Kiara tidak boleh melihatnya. Diperlakukan dengan posesif seperti ini Naina malah merasa senang, Naina jadi merasa makin dicintai. "Kak Nai, ayo turun!" teriak Kiara saat melihat sang kakak ipar mulai memasuki area kolam renang. Momi Aresa juga ikut di belakang bersama seorang pelayan yang membawa nampan berisi banyak makanan. "Hati-hati sayang turunnya," ucap Mom Aresa, mengingatkan Naina dan Nicholas. "Iya Mom," balas Nick dan Naina kompak. Nai baru saja memasukkan kedua kakinya di dalam kolam renang tersebut, namun Kiara dan Aileen mulai mencipratkan air ke arah sepasang suami istri tersebut. "Ah! Ai! Kia!" pekik Naina, dia tidak rela diperlakukan seperti ini, jadi segera turun ke dalam kolam renang dan membalas dua adik iparnya. "Ses! Sudah-sudah!" kesal Nicholas, bicara pada ketiga wanita tersebut. Niat hati hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan sang istri kini malah diganggu dengan dua adiknya. Bukannya jadi suami siaga, Nicholas seperti ayah yang sedang menjaga tiga anak gadisnya. Kak Nick tidak asik," kesal Aileen. Tapi Nicholas tidak peduli, dia langsung menarik sang istri untuk menuju sisi yang lain. Mulai berenang dengan serius. Aileen dan Kiara pun akhirnya berenang juga, sementara Mom Aresa duduk di kursi tepi kolam renang dan memperhatikan anak-anaknya. Ting! Ponsel Mom Aresa berdering. Bunyi tanda pesan masuk. Mom Aresa segera membuka dan membaca pesan singkat dari sang suami. "Sayang, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Dedi Raiden. Mereka mungkin sudah tidak muda lagi. Tapi keduanya tidak pernah mengurangi sedikitpun komunikasi dan kasih sayang di antara keduanya. "Aku sedang melihat anak-anak berenang," Aileen selalu membuat Naina kesal. Balas Mom Aresa. "Kenapa tidak ikut berenang? Bergabunglah bersama anak-anak," balas Dedi Raiden. "Tidak Dad, aku hanya akan melihat merek saja. Lain kali kita berenang ya, maaf akhir-akhir ini sangat sibuk." "Iya sayang, ya sudah sana bekerjalah lagi. I love you. Is." balas Mom Aresa, namun Dedi Raiden di ujung sana sampai terkekeh membaca balasan istrinya tersebut. Dedi Raiden lantas mengirim dua emotikon hati dan Mom Aresa membalasnya dengan hal serupa. "Sayang, sudah berenangnya, jangan terlalu lama," ucap Mom Aresa dengan suaranya yang cukup keras. Sudah hampir 1 jam anak-anaknya berenang di sana. Jika Nicholas, Kiara dan Aileen tidak masalah lama-lama. Tapi Mom Aresa mencemaskan Naina. Tapi tidak mungkin jika hanya Naina yang naik, jadi semua anaknya harus menyudahi renang pagi ini. "Sebentar lagi Mom. Aku belum puas," jawab Aileen. "Sudah," balas Mom Aresa satu kata saja, namun anak-anaknya langsung menuruti. Aileen terpaksa berhenti, dikeluar dari kolam renang dengan bibir yang mencebik. "Terima kasih Mom," kata Kiara, di yang pertama kali mengambil jus buah untuknya. "Iya sayang," balas Mom Aresa pula. Naina dan Nicholas minum 1 gelas jus berdua. Jus alpukat yang sangat enak dan menyegarkan. "Kamu kedinginan sayang?" tanya Mom Aresa pada sang menantu. "Tidak Mom, aku senang," balas Naina yang selalu jujur dengan apa yang dirasakan. Sifat polos yang membuat Mom Aresa makin menyayangi menantunya tersebut. Di rumah ayah Hendy, pria itu pagi ini benar-benar frustasi. Setelah pertemuannya dengan Nicholas sang menantu ternyata kini hidupnya jadi tambah berantakan. Bukannya mendapatkan uang untuk membayar semua hutang-hutangnya kini dia malah mendapatkan 2 beban. 2 orang pria dengan badan yang kekar selalu mengawasi semua pergerakannya, bahkan memerintahkannya dengan semena-mena. Jangan hanya diam saja seperti itu,
tugas kita hari ini adalah membersihkan rumah ini, ucap salah seorang penjaga. Kenapa memerintahkan aku? Tugas kalianlah untuk membersihkan rumah ini. Kalian adalah anak buahku. Kesal ayah Hendy. Jangan memaksa kami untuk berbuat kasar padamu tuan, ini adalah rumah Anda jadi Andalah yang harus membersihkannya. Tugas kami hanya memaksa Anda untuk bekerja, balas penjaga yang lain, tatapannya bahkan lebih tajam dan membuat ayah Hendy menelan ludahnya dengan kasar. Menantu sialan. Tidak berguna. Aku harus menemui Naina langsung, aku harus mendatangi rumah sakit Medistra. Dan membuat keributan di sana. Batin ayah Hendy, sudah bulat tekadnya untuk mempermalukan Naina di depan umum. Mengatakan bahwa Naina telah menelantarkannya dan kini hidup enak seorang diri. Aku sangat lapar. Aku akan membeli makanan di depan sebelum membereskan rumah ini. Bohong ayah Hendy, dia bicara seperti penipu yang handal. Memasang wajah yang tak berdaya. Tidak ada makanan sebelum rumah ini terlihat lebih rapi, balas sang penjaga. Salah satu pria mulai berjalan mendekati ayah Hendy untuk memaksa pria itu bekerja. Ayah Hendy awalnya mundur, tapi semakin dekat penjaga tersebut dia malah coba menyerang dengan sebuah tendangan. Namun sayang, pergerakannya dengan mudah dapat dibaca oleh sang penjaga, jadi bukannya berhasil menendang dia justru mendapat pukulan sampai jatuh terjerembab di atas lantai. Baf! Pukulan penjaga itu cukup kuat, sampai ayah Hendy sesaat tak mampu bergerak meski hanya sedikit. Sialan! Berani-beraninya kamu memukulku. Pekik ayah Hendy. Aku bisa melakukan lebih dari ini jika Anda tidak bisa menurut, balas sang penjaga. Kurang ajar. Kalian hanyalah anak buah. Bawahan hina. Pergi dari rumahku. Baf. Satu pukulan kembali melayang di tubuh ayah Hendy dan membuat pria itu makin tak berdaya. Anggaplah saya anak Anda, Nyonya Naina yang sudah Anda telantarkan. Anggaplah semua pukulan saya ini adalah pukulan yang Nyonya Naina berikan pada Anda. Seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Anda pantas mendapatkan ini semua. Baf! Penjaga itu kembali memukul ayah Hendy, sampai mulut ayah Hendy yang sejak tadi menyumpat kini terdiam 1000 bahasa. Di benaknya mulai terbayang bagaimana pertemuan pertamanya kelak dengan sang anak. Apakah Naina masih menganggapnya ada, sementara Wilda sudah meninggal dunia? Dua penjaga itu sedikit pun tak ada yang membantu ayah Hendy untuk bangkit, merek biarkan saya ayah Hendy terkapar di atas lantai. Sampai akhirnya pria paruh baya tersebut bangun dengan sendirinya. Bersihkan rumah ini, titah sang penjaga dan akhir ayah Hendy tak punya pilihan selain menuruti. Andai dia menolak dua pria itu akan kembali menghajarnya tanpa ampun. Di sudut bibir ayah Hendy mengeluarkan sedikit darah, badannya pun sakit semua. Dalam keadaan seperti itu dia memunguti semua bajunya yang berserak. Mengambil botol alkohol yang bercecer dan bungkus makanan yang dia buang asal. Ayah Hendy terus bergerak untuk membersihkan rumah, sementara dua penjaga itu tidak membantu sedikit pun, keduanya hanya mengawasi. Jam 12 siang akhirnya rumah ayah Hendy nampak lebih layak, meskipun pekerjaan di belakang masih sangat menumpuk sebab semua baju belum dicuci. Masih ada pula beberapa piring kotor di wastafel dan kamar mandi juga belum dibersihkan. Aku lapar, kata ayah Hendy. Mana uangnya? Aku yang akan membeli makanan, jawab salah satu penjaga, dia juga mengulurkan tangannya meminta uang untuk membeli makanan. Cih, kamu meminta uang padaku. Apa Nicholas tidak memberimu uang untukku? Tanya ayah Hendy, dia masih tidak percaya jika menantu super kayanya tidak memberi sedikit pun uang. Padahal dari informasi yang dia dapat keluarga Carter adalah satu keluarga terkaya di negara ini. Rumah sakit Medistra itu adalah rumah sakit milik menantunya. Bukankah Tuan Nicholas sudah mengatakan kepada Anda, bahwa dia tidak akan memberi Anda uang sepeser pun? Ayah Hendy sampai tak mampu berkata apa-apa lagi mendengar ucapan penjaga tersebut. Dengan sangat terpaksa akhirnya dia mengeluarkan uang terakhir yang ada di saku celananya.
Penjaga itu dengan cepat mengambil uang tersebut dan segera pergi untuk membeli makanan. Ayah Hendy tetap tak bisa bergerak leluasa karena masih ada satu lagi penjaga yang selalu mengawasi semua pergerakannya. Bagaimana caranya aku bisa kabur dari mereka berdua? Aku harus segera menemui Naina. Nicholas benar-benar tidak bisa aku harapkan. Batin Ayah Hendy, dengan perasaan geram yang begitu menguasai hatinya. Sungguh, pertemuannya dengan Nicholas adalah salah satu pertemuan yang paling dia sesali di dunia ini. Sekitar 15 menit setelah pergi, akhirnya salah satu penjaga yang pergi untuk membeli makanan telah kembali pulang. Dia membawa 3 kotak makanan untuk mereka bertiga, 2 untuknya dengan sang rekan dan satunya untuk Ayah Hendy. Ini makananmu, ucap penjaga tersebut dan memberikan 1 kotak makanan untuk Ayah Hendy. Kenapa makanan kita berbeda? Aku ingin makanan yang itu. Balas Ayah Hendy, dia menunjuk kotak makanan yang masih dipegang oleh sang penjaga. Enak saja, uang yang kamu beri hanya cukup untuk membeli makanan itu. Sementara ini adalah makanan untuk kami berdua. Tegas sang penjaga. Jika ingin makan enak pergilah kerja dan dapatkan uang, jangan hanya mabuk dan judi saja bisamu. Maki penjaga itu pula dan membuat Ayah Hendy tak mampu bicara apapun. Nicholas meninggalkan 2 anak buahnya di sini dan bukannya membantu semua masalahnya yang ada, 2 penjaga itu justru menambah masalah yang untuknya, membuat kepalanya terasa jadi ingin pecah. Akhirnya mereka bertiga makan di meja makan yang ada di sana. Dengan menu makan siang Ayah Hendy yang sangat sederhana. Sementara 2 penjaga itu makan daging dengan leluasa. Sedikit pun tidak merasa iba pada Ayah Hendy yang makan dengan lauk seadanya. Apa selama ini Anda pernah memikirkan anak dan istri Anda sudah makan atau belum? Tanya salah satu penjaga. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa Ayah Hendy jawab. Tidak pernah kan? Jadi cepat habiskan makananmu, jangan sampai jadi kelaparan seperti mereka berdua dulu. Dek. Kalimat itu seperti pedang yang menusuk tepat di jantungnya. Membuatnya kesulitan meski hanya untuk menelan ludahnya sendiri. Selama ini Ayah Hendy pilih pergi, pilih mabuk dan pilih bermain judi untuk meluapkan semua kekecewaannya pada diri sendiri. Sebab dia tak bisa jadi ayah dan suami yang baik. Ayah Hendy malu untuk mengakui kegagalan, malu untuk bekerja serabutan. Dia selalu berpikir egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi sekarang mendadak dadanya terasa sesak. Sudah 1 minggu Ayah Hendy selalu diawasi oleh 2 penjaga tersebut, selama itu pula Nicholas tidak pernah sekalipun mengunjunginya lagi. Sumpah, Ayah Hendy benar-benar stres. Apalagi dia tidak memiliki akses untuk bertindak semaunya. Sekarang apapun yang dia lakukan selalu diawasi oleh 2 penjaga tersebut. Bahkan hanya untuk mendatangi tempatnya biasa berkumpul di kafe langganan kini pun sudah tidak bisa lagi. Pergilah kalian berdua. Pergi. Aku sudah muak dengan ini semua. Kesal Ayah Hendy. Kami akan pergi jika Anda tidak berniat untuk menemui Nyonya Naina. Kenapa kalian mengaturku? Naina itu adalah anakku. Suka-sukaku ingin menemuinya atau tidak. Dulu mungkin Nyonya Naina adalah anak Anda, tapi sekarang dia adalah istri Tuan Nicholas. Dan Tuan Nick lah yang jauh lebih berhak dibanding Anda. Omong kosong. Pergi ku bilang. Pergi. Pekik Ayah Hendy, sumpah, dia sangat muak. Hidupnya diatur oleh 2 orang tersebut. Dan yang lebih parah 2 orang itu selalu memintanya untuk bekerja dan mencari uang dengan cara yang halal. Sampai kapanpun Ayah Hendy tidak akan pernah melakukan itu. Lagi pula untuk apa capek-capek bekerja jika dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah. Mencuri ataupun meminta pada Naina. Baiklah, kami akan pergi. Tapi jangan harap Anda akan bertemu dengan Nyonya Naina. 2 penjaga tersebut akhirnya keluar meninggalkan rumah Ayah Hendy. Sesaat Ayah Hendy seperti tidak percaya jika 2 benalu itu benar-benar pergi meninggalkan dia. Ayah Hendy sampai mengintip melalui jendela dan melihat mobil milik penjaga itu ternyata benar-benar pergi.
Astaga, akhirnya mereka benar-benar pergi meninggalkan aku, gumam ayah Hendy. Seketika itu juga dia langsung berencana untuk segera menemui Naina dengan cara membuat keributan di rumah sakit. Setelah identitasnya terbongkar sebagai ayah yang ditelantarkan oleh anaknya sendiri, ayah Hendy yakin saat itu uang akan terus mengalir deras padanya, bahkan mungkin akan ada bantuan dari orang-orang yang merasa iba padanya. Ayah Hendy telah benar-benar siap untuk menjual kesedihan demi menarik simpati banyak orang. Jadi tanpa pikir panjang dia pun segera meninggalkan rumah dan menuju halte bus yang letaknya tak begitu jauh dari gang perumahannya ini. Menempuh perjalanan beberapa menit sampai akhirnya dia tiba di rumah sakit yang terlihat begitu besar, yaitu Rumah Sakit Medistra. Wah, ini adalah rumah sakitku, gumam ayah Hendy dengan penuh percaya diri. Sudah mulai membayangkan hidupnya yang akan berubah jadi enak. Ayah Hendy lantas segera masuk ke dalam rumah sakit tersebut, namun belum sempat melewati gerbang utama tubuhnya sudah lebih dulu disekap oleh dua penjaga yang ayah Hendy kenal dengan baik. "Kalian, lepaskan aku." "Lepas!" pekik ayah Hendy. "Dasar bajingan, sekali bajingan ternyata kamu akan tetap jadi bajingan," ucap salah satu penjaga. Mereka berdua membawa ayah Hendy kembali pulang ke rumah. Tiba di sana mereka menghadiahi ayah Hendy dengan pukulan yang membabi buta. "Sudah kukatakan, jangan pernah temui Nyonya Naina. Apa telingamu tuli?" "Hah!" pekik penjaga tersebut, namun ayah Hendy tak mampu menjawab sepatah kata pun, dia sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Beberapa saat kemudian Nicholas mendapatkan foto-foto tentang ayah Hendy yang sudah tidak berdaya. Juga beberapa kata penjelasan dari sang penjaga bahwa pria paruh baya itu belum juga berubah, masih menganggap bahwa Nicholas dan Naina akan memberinya uang. Dengan segera Nicholas pun menghapus semua foto itu, lalu memeluk pinggang sang istri yang kini duduk di sampingnya. Sore ini mereka menghabiskan waktu di balkon kamar, melihat matahari tenggelam di ujung sana. "Cium," pinta Naina tiba-tiba. Nick langsung menuruti sang istri, mencium dan menelusup lidahnya. "Ih sayang, kecup saja." "Kenapa lidahnya masuk-masuk?" kata Naina protes. "Kap." Nick langsung revisi, langsung memberikan kecupan yang diinginkan sang istri. "Ah sayang," manja Naina, sebab kini jadi tersipu malu sendiri.